Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulin Fitriza. Saya dari jurusan Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang resumen pembelajaran kimia klinik yang telah kami pelajari selama 14 kali pertemuan. Yang pertama yaitu ada acid fosfatase. Fosfatase adalah enzim yang mampu mengkatalisis hidrolisis ester fosfat. Dengan pembahasan fosfat organik, mereka ditemukan tersebar luas di seluruh alam. Pekerjaan awal dari penemuan dan sifat-sifat enzim ini telah ditinjau secara menyeluruh oleh Kay pada 1932. Ada dua kelompok yang disebut fosfatase alkali dan asam. Enzim ini dibedakan menjadi dua, aktif secara optimal pada alkali dan yang kedua ada pada asam pH. pH alkali bervariasi dengan substrat tertentu, tetapi ketika penil fosfat digunakan, asam fosfat memiliki pH optimal 4,9 dan alkali fosfatase aktif secara optimal, maka pada pH-nya yaitu 9,8. Asam fosfatase sebagian besar aktif secara optimal antara pH 4,5 sampai 6,0, sementara alkali fosfatase aktif secara optimal antara pH 9 sampai 11. Adapun yaitu pemeriksaan ACP. Untuk metodenya yaitu kinetik. Cara kerjanya yaitu 1. Tampung 3-7 ml darah penah dalam tabung bertutup merah. Yang kedua yaitu cegah terjadinya lisis. Spesimen harus segera diperiksa. Dan yang ketiga yaitu ada ACP, pekat terhadap perubahan suhu dan pH. Jika spesimen dipanjangkan di udara terbuka dan dibiarkan dalam suhu kamar, aktivitasnya akan menurun setelah 1 jam. Tidak ada pembahasan asupan makanan ataupun asupan minuman. Untuk nilai rujuk dewasa yaitu lebih dari 2,6 mg per ml, kisaran 0 sampai 5 U per I. Beragam sesuai metode yang digunakan. Pemeriksaan acid fosfatase untuk mendiagnosis kanker prostat atau BPH. Masalah klinis, menurunkan kadar sindrom Down, pengaruh obat, fluorida, oksalat, fosfat alkali, atau alkohol. Baiklah, untuk materi yang kedua yaitu ada lipid. Secara umum, senyawa lipid biasanya diartikan sebagai suatu senyawa yang dalam pelarut tidak larut dalam air, namun larut dalam organik. Contohnya yaitu pada benzena, ether, dan kloroform. Suatu lipid tersusun atas asam lemak dan gliserol. Berdasarkan komponen dasarnya, lipid terbagi ke dalam lipid sederhana, sampel lipid, lipid majemuk atau kompon, lipid dan lipid turunan, derivative lipid. Berbagai kelas lipid dihubungkan satu sama lain berdasarkan komponen dasarnya, sumber penghasilannya, kandungan asam lemaknya, maupun sifat-sifat kimianya. Berdasarkan komponen dasarnya, lipid terbagi ke dalam 1. Lipid sederhana atau simple lipid, 2. Lipid majemuk atau kompon lipid, 3. Lipid turunan atau derivative lipid. Adapun tentang asam myristat, CH3 (CH2) 12COOH sering terikat dengan atom N terminimal dari pembesaran plasma bergabung dengan protein sitoplasmatik. Dan selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan lemak dan minyak oil. Lemak dan minyak keduanya merupakan trigliserida, adapun perbedaan sifat secara umum dari keduanya adalah lemak yaitu umumnya diperoleh dari hewan, berwujud padat pada suhu ruang, tersusun dari asam lemak jenuh. Lipid juga dapat mengandung gugus fosfat. Lemak termodifikasi ketika fosfat mengganti salah satu rantai asam lemak. Penggunaan fosfoliserida adalah sebagai komponen penyusun membran sel, sebagai
sebagai agen emulsi. Dan selanjutnya yaitu materi tentang SGOT, SGPT, dan bilirubin. SGOT, serum glutamic oxalactic transminase, AST, aspartate aminotransferase, ditentukan dalam konsentrasi tinggi di dalam jantung, hati, dan otot, kletet, dan ginjal. Adapun untuk penyusun dan jenis sampel yaitu plasma atau serum. Dan untuk SGPT, serum pyruvate transaminase ALT, kalani amotransferase, alani aminotransferase ALT dihasilkan oleh sel hati. Manfaat pemeriksaan diagnosis dan pemantauan penyakit dengan menstruosis hati. Untuk bilirubin yaitu hasil perombakan sel darah merah, hemoglobin dilepaskan dari sel darah merah dan dipecah menjadi hemo dan globin. Bilirubin total adalah penjumlahan bilirubin direct dan bilirubin indirect. Selanjutnya yaitu adalah manfaat pemeriksaan. Meningkatkan bilirubin terkonjugasi atau direct, berarti empedu absorbansi saluran ekstrahepatik metastape hati, melestrasis jendik karena obat Dubin, Sobson syndrome, Rotois syndrome. Adapun untuk persyaratan dan jenis sampel, plasma atau serum, stabilitas sampel 1 hari pada suhu 20-25 derajat Celcius, 1 hari pada suhu 4-8 derajat Celcius, 6 bulan pada suhu kurang dari 20 derajat Celcius. Persiapan pasien tidak ada persiapan, nilai normal bilirubin 0,2 sampai 1,2 mg per dl, bilirubin direct 0,4 mg per dl. Untuk selanjutnya itu ada materi alkali fosfatase. Fosfatase adalah enzim yang mampu mengkatalisis hidrolisis ester fosfat dengan pembahasan fosfat anorganik. Mereka ditemukan tersebar luas di seluruh alam. Pekerjaan awal pada pertemuan dan sifat-sifat enzim ini telah ditinjau secara menyeluruh oleh Kay pada 1932. Ada 2 kelompok yang disebut fosfatase alkali dan asam. Enzim ini dibedakan menjadi 2, aktif secara optimal pada alkali, yang kedua pada pH asam. Pada pH asam aktual bervariasi dengan substrat tertentu, tetapi ketika penyl fosfat digunakan, asam fosfatase memiliki pH optimal 4,9 dan alkali fosfatase aktif secara optimal pada pH 9,8. Asam fosfatase sebagian besar aktif antara pH 4,5 sampai 6,0, sementara alkali fosfatase aktif secara optimal antara pH 9 sampai 11. Adapun yaitu pemeriksaan alkali fosfatase atau ALP. ALP terdapat di hati, tulang, ginjal, usus, dan plasenta. Tinjauan pemeriksaan menentukan hasil lokal di hati karena obstruksi bilirubin, tumor, batu, atau abses. Identifikasi penyakit tunggal dengan aktivitas osteobliktik. Untuk nilai rujukan, dewasa 42 sampai 136 U per L, ALP I 20 sampai 130 UL, ALP2 20 sampai 120 UL. Lansia agak lebih tinggi dari dewasa. Anak-anak, bayi, dan anak-anak usia 0 sampai 20 tahun 40 sampai 115 U per L. Anak berusia lebih tua 13 sampai 18 tahun 50 sampai 230 U per L. Untuk pemeriksaan lab, metode pengukuran kadar ALP umumnya adalah kolorimetri dengan menggunakan alat manual atau dengan analyzer kimia otomatis.
Faktor yang mempengaruhi temuan laboratorium yaitu 1. Sampel hemolisis, 2. Pengaruh obat-obatan tertentu, 3. Pemberian albumin, 4. Dapat meningkatkan kadar ALP 5-10 kali dari nilai normal. Usia pasien, minimal usia muda dan tua dapat meningkatkan kadar ALP. Untuk selanjutnya yaitu ada pemeriksaan albumin dan globulin. Albumin adalah protein dalam plasma darah yang merupakan protein terbanyak di dalam darah atau plasma, 60%. Nilai normal albumin di dalam tubuh manusia yaitu 3,5-59 per dl. Protein adalah suatu makromolekul yang tersusun atas molekul-molekul asam amino dengan perhubungan satu dengan yang lain yang disamakan dengan ikatan peptida. Adapun yaitu total protein terdiri atas albumin 60%, globulin 40%. Bahan pemeriksaan yang digunakan adalah untuk pemeriksaan total protein adalah serum. Fungsinya yaitu pemeriksaan jaringan sel tubuh yang rusak serta memelihara keseimbangan cairan di dalam pembuluh darah dengan cairan di rongga interstisial dalam batas-batas normal. Kadar albumin dalam darah 3,5-5 g per dl. Selanjutnya yaitu ada globulin. Serum globulin adalah istilah umum yang digunakan untuk protein yang tidak larut baik di dalam air maupun di dalam garam. Konsentrasi tinggi dapat larut dalam larutan garam konsentrasi rendah. Beberapa jenis globulin mengikat hemoglobin, beberapa yang lain mengusung zat besi, berfungsi untuk melawan infeksi dan bertindak sebagai rantai faktor koagulasi. Jenis globulin yaitu yang pertama yaitu ada globulin alpha 1, ada globulin alpha 2, dan ada alpha beta. Untuk yang selanjutnya yaitu ada materi tentang glukosa darah sewaktu. Glukosa darah sewaktu, random blood, pemeriksaan kadar glukosa pada darah pasien yang tidak puasa dan dapat dilakukan kapan saja. Guna pemeriksaan GDS, kadar screening diabetes, rutin untuk membantu kadar glukosa darah pasien diabetes di rumah. Sampel pemeriksaan darah, pena, dan kapiler. Metode pemeriksaan Trinder atau GOD, PAP, glukosa oksidase, para aminopenosum. Metode GOD adalah metode yang digunakan dalam analisis dan merupakan metode yang paling direkomendasikan WHO atau IPH. Prinsip glukosa. Glukosa deoksidase oleh glukosa oksidase atau GOD menjadi asam glukonat dan hidrogen peroksida hidrogen peroksida yang dibentuk dengan adanya POD bereaksi dengan klora, -4 fenol dan 4 aminopenazon PAP untuk membentuk warna klomomin. Adapun penurunan kadar obat insulin yang berlebih. Spesimen glukosa stabil dalam serum atau plasma EDTA dan heparin selama 8 jam pada suhu 25 derajat Celcius, selama 72 jam pada suhu 2-8 derajat Celcius. Glukosa stabil dalam plasma natrium fluorida lodasitat selama 24 jam pada suhu kamar. Adapun rumus hitung hasil pemeriksaan kadar gula sebagai berikut. Hasil sama dengan absorbansi pemeriksaan dikali konsentrasi standar dibagi absorbansi standar. Untuk selanjutnya yaitu ada materi tentang glukosa darah puasa. Glukosa darah puasa GDP. Glukosa darah nuclear blood fasting blood sugar. Pemeriksaan GOP sama dengan GDS, bedanya terletak pada persiapan pasien. Pasien yang menjalankan GDP diharuskan puasa 10-12 jam, tidak lebih beraktivitas berat. Spesimennya serum atau plasma. Teknik analisis dilakukan menggunakan spektrofotometer dengan metode glukosa oksidase atau GDO. Penurunan kadar, masalah klinis, reaksi hipoglikemik insulin dengan yang berlebih,
kanker, lambung, hati, dan paru-paru, hiperfungsi kelenjar adrenal, dan lain-lain. Obat insulin yang berlebih, spesimen, serum, atau plasma, segera dipisah agar tidak glikolisis. Glukosa stabil dalam serum atau plasma selama 8 jam suhu 25 derajat Celcius, selama 12 jam suhu 2-8 derajat Celcius. Glukosa darah stabil dalam plasma, natrium klorida atau asetat selama 24 jam pada suhu kamar. Alat dan bahannya yaitu spektrofotometer, mikropipet, stopwatch, reagen glukosa, air bebas mineral. Prinsip dan prosedur kerjanya sama dengan pemeriksaan glukosa darah sewaktu. Untuk selanjutnya yaitu ada materi tentang glukosa parapoetondial. Glukosa darah 2 jam puasa, glukosa darah 2 jam PP. Pemeriksaan darah 2 jam PP biasanya dilakukan untuk mengukur respon pasien terhadap asupan tinggi karbohidrat 2 jam setelah makan. Adapun yaitu tahap praanalitik, pemeriksaan glukosa dalam 2 jam PP yang harus dipersiapkan pasien pada dasarnya sama dengan pemeriksaan GOP. Setelah 10-12 jam, pasien diharuskan makan kenyang. Untuk spesimen pemeriksaan, serum atau plasma. Prosedur pemeriksaan, 2 jam setelah makan, darah pena pasien diambil, dilakukan sentrifugus, dihomogenkan hingga suhu kamar atau ruang. Selanjutnya yaitu ada materi tentang high density lipoprotein atau HDL. HDL merupakan kolesterol baik dan tidak berbahaya karena dapat membuat kelebihan kolesterol jahat pada pembuluh darah arteri di bawah menuju hati. HDL mencegah kolesterol mengendap pada pembuluh darah arteri, melindungi dari aterosklerosis. Kolesterol yang transport menuju hati akan dipersitasikan dalam empedu usus baik secara langsung maupun tidak langsung setelah konversi menjadi asam empedu. Protein tersebut mengubah trigliserida dari VDL terhadap ester transfer kolesterol atau HDL. Sampel pemeriksaan harus dilakukan dengan saksama mulai dari praanalitik, analitik, dan pasca-analitik. Pemeriksaan yang ditunda paling lama 2-4 hari dan tetap pada penyimpanan 2-8 derajat Celcius agar komposisi enzim tetap stabil. Metode yang digunakan adalah perpestasi Trinder PE 6, metode ini menggunakan serum yang telah disentrifuge. Reagen mengendap yang dianjurkan adalah polyanion diphene. Faktor usia juga menyebabkan kadar HDL menurun. Selanjutnya yaitu ada low density lipoprotein atau LDL. LDL kolesterol merupakan lipoprotein berkepadatan rendah yang dapat menembus tunica intima serta mempunyai sifat melekat pada dinding pembuluh darah yang dapat menyebabkan timbulnya benjolan-benjolan yang berisikan LDL kolesterol. LDL berukuran kecil sehingga mudah masuk ke pembuluh darah terutama jika dinding tersebut rusak. Adapun faktor risikonya yaitu usia, merokok, hipertensi, dan keturunan. Pemeriksaan LDL kolesterol. Metode pemeriksaan LDL kolesterol dapat dibagi menjadi 2. Indirect, secara tidak langsung. Validasi suatu formula oleh Friedewald DKK telah menghasilkan penggunaan suatu nilai LDL kolesterol yang telah dihitung. 400 mg per dl kemudian akan menjadi konsentrasi dalam rasi Fitch trigliserida. Kolesterol dan pemula tersebut tidak dapat digunakan. Selanjutnya yaitu adalah metode direct secara langsung. Beberapa teknik pemeriksaan yaitu metode imunokimia menggunakan poliklonal antibody untuk pemeriksaan VLDL, LDL dan HDL sedangkan LDL kolesterol diukur dalam
supernatan dengan metode enzimatik. Metode previtasi langsung dengan cara mempersiapkan LDL kolesterol dengan volvitinil sulfat atau heparin pada pH rendah. Kadar LDL kolesterol dihitung sebagai selisih dari total kolesterol dan kanker yang terdapat pada supernatan SUN-DKK. LDL dapat dihitung dari perbedaan kolesterol supernatan dan serum total. Metode homogenasai. Metode baru dalam penentuan kadar LDL kolesterol diperkenalkan pada tahun 1988. Arti dari homogen yaitu seperti yang digunakan dalam immunisasi metode homogenasat. Selanjutnya yaitu ada materi tentang glutamitransferase atau tes gamma GT. Tes gamma GT glutamitransferase adalah pemeriksaan laboratorium yang dilakukan untuk mengukur kadar enzim gamma glutamitransferase (GGT) dalam darah seseorang. Berfungsi membantu organ hati untuk membersihkan zat beracun dari dalam tubuh. Dapat membantu dokter dalam mengevaluasi fungsi hati pasien. Kadar enzim GGT juga dapat meningkat apabila seorang mengalami sumbatan pembuluh darah kelenjar jantung. Untuk menentukan penyebab tingginya kadar enzim alkali fosfatase ALP pada pasien. Untuk membedakan apakah penyebabnya HDL berhubungan dengan masalah hati atau gangguan jantung. Adapun beberapa kondisi yang bisa menyebabkan meningkatnya GGT. 1. Terlalu sering mengonsumsi alkohol. 2. Hepatitis virus kronis. Kurangnya aliran darah ke hati, tumor hati, sirosis atau luka atau rusaknya hati. Terlalu sering menggunakan obat-obatan tertentu atau zat kimia. Gagal jantung, diabetes, pankreatis, penyakit hati. Adapun persyaratan jenis sampel, plasma atau serum. Stabilitas sampel 3 hari pada suhu 20-25 derajat Celcius, 7 hari pada suhu 4-8 derajat Celcius, 1 tahun pada suhu kurang dari 20 derajat Celcius. Persiapan pasien tidak ada persiapan. Dan yang terakhir ada materi tentang laktate dehidrogenase atau LDH. LDH adalah enzim yang dimiliki hampir semua sel di dalam tubuh termasuk sel darah, otot, otak, ginjal, pankreas, jantung, dan hati. LDR bertugas untuk mengubah gula yang didapat dari makanan menjadi energi yang dibutuhkan masing-masing sel. Dalam keadaan sehat, kadar LDH juga berusaha normal. Ketika mengalami kerusakan yang bisa disebabkan oleh berbagai sel, misalnya timbul kanker atau luka pada jaringan akibat infeksi, maka LDH akan keluar ke pembuluh darah. Hal ini yang kemudian membuat LDH tinggal di dalam darah. Tujuan pemeriksaan LDH, mengetahui apakah terdapat kerusakan jaringan dan berapa banyak kerusakan itu terjadi, membantu infeksi dan beberapa kondisi khusus seperti penyakit ginjal, penyakit hati atau liver. Memantau dan mengetahui perkembangan beberapa jenis penyakit kanker tertentu. Penurunan kadar LDH sangat jarang terjadi karena LDH berperan penting dalam pembentukan energi dalam sel. Biasanya kadar LDH dapat menurun ketika tubuh mengalami kelelahan akibat berolahraga terlalu berat. Pemeriksaan lab LDH, persiapan dan jenis sampel, plasma atau serum, stabilitas sampel 4 hari pada 2-8 derajat Celcius, 7 hari pada 15-28 derajat Celcius, 6 minggu pada 15 sampai kurang 25 derajat Celcius. Persiapan pasien tidak ada persiapan. Nilai normal LDH. Usia 0-10 hari sama dengan 290-2000 unit per liter. 10 hari sampai 2 tahun 180-490 unit per liter. 2-12 tahun 100